Ya, saya kira itu pertanyaan yang sangat baik dan itu mewakili pertanyaan jemaat yang ada. Melihat situasi kondisi yang ada pada saat ini, Paskah atau perjamuan masa Paskah ini harus dilakukan. Mengapa? Karena kita tidak tahu sampai kapan masalah virus corona ini bisa berakhir. Mungkin bulan April, mungkin bulan Mei, mungkin Juni, kita tidak tahu pasti. Oleh karena itu, kalau kita menundanya, itu sampai kapan? Dan kalau kita menunda, pasti acara ini, perjamuan ini akan bertubrukan dengan acara-acara lain di dalam kita bergereja ini. Misalnya, unduh-unduh, dan seterusnya. Saya kira seperti apa yang menjadi keputusan GKJ Jemaat Darmo, ini sama persis juga dengan surat edaran dari Majelis Agung. Karena Majelis Agung juga menyarankan perjamuan Paskah ini dalam situasi kondisi seperti ini harus tetap dilaksanakan. Ini bisa kita landaskan pada 3 hal. Yang pertama, berdasarkan teks-teks kitab suci. Yang kedua, berdasarkan sejarah gereja. Yang ketiga, sebenarnya berdasarkan Toto Pranoto Gereja Kristen Jawitan itu sendiri. Salah satu dasar bisa kita ambil dari kitab 1 Samuel 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, di mana teks ini atau perikop ini dilatar belakangi oleh situasi yang tidak normal yang dialami oleh Daud. Daud sedang dikejar-kejar oleh pasukan Saul dan dia tidak siap untuk mempersiapkan bekal bagi dirinya. Dan di tengah pelariannya itulah ia kehabisan bekal. Kemana ia harus lari dan mencari bekal itu? Dan akhirnya ia lari ke sebuah tabernakel atau sebuah sinagoge dan menemui seorang imam. Melalui Ahimelek inilah Daud meminta roti. Tapi sayangnya Imam Ahimelek ini tidak punya roti biasa, roti pada umumnya. Dia hanya mempunyai roti sajian yang harus disajikan setiap minggu, diganti oleh yang harus disajikan kepada Allah, dan setiap minggu harus diganti oleh para imam. Dan roti ini hanya bisa dimakan oleh para imam, tidak oleh masyarakat umum. Tetapi karena situasi kondisi yang tidak normal tadi, maka Imam Ahimelek ini bisa memberikan roti ini kepada Daud. Secara historis, seperti yang telah dijelaskan melalui surat edaran dari Majelis Agung, itu bisa kita lihat dari kehidupan orang percaya atau gereja di abad-abad pertama sampai abad keempat, di mana gereja ini sedang dalam situasi kondisi yang tidak normal. Ia hidup dalam tekanan-tekanan yang luar biasa oleh kaisar-kaisar Roma pada waktu itu, sehingga mereka tidak bisa melakukan ibadah di rumah-rumah ibadah. Mereka terpaksa melakukan ibadah-ibadah di katakomba atau lorong-lorong tempat makam-makam yang tersembunyi, sehingga tidak diketahui oleh pasukan-pasukan yang mengejar mereka. Bahkan di sana pun mereka juga mengadakan sakramen-sakramen.
Ini yang dialami oleh jemaat pada waktu itu. Jadi meskipun dalam keadaan tidak normal, mereka pun masih tetap bisa beribadah, meskipun tidak di rumah-rumah ibadah. Dan yang kedua, pada sekitar abad ke-14, di mana di Eropa sedang terjadi, dalam bahasa Jawa itu pagebluk yang luar biasa, yang membunuh 2/3 masyarakat Eropa. Gereja pun tidak bisa ibadah di rumah-rumah ibadah. Mereka ibadah di rumah mereka masing-masing. Juga mereka mengadakan sakramen di rumah-rumah itu. Mengapa ini dilakukan? Karena semua dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan normal tentu itu tidak akan dilakukan oleh gereja. Nah, ini secara historis. Selanjutnya, menurut Pranata Gereja Kristen Jakarta. Nah, menurut Pranata GKJ, ada 3 hal yang harus dilakukan di dalam melayani perjamuan kudus ini. Yang pertama, ini Toto Pranatonya seperti ini. Yang pertama, pelayanan perjamuan kudus harus dilayani oleh pendeta. Karena perjamuan kudus ini adalah sakramen. Yang kedua, perjamuan kudus ini harus menggunakan tata ibadah yang telah diterbitkan oleh Majelis Agung. Dan yang ketiga, pelayanan perjamuan kudus ini harus dilayankan di tempat biasanya warga jemaat ini beribadah. Nah, ini 3 hal ini yang perlu kita ingat berkaitan dengan perjamuan kudus. Dan dari 3 hal ini, Bapak Ibu, ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Karena memang keadaannya sangat spesial ya, tidak seperti biasanya. Yang pertama, harus dilayani oleh pendeta jemaat. Ini bisa kita lakukan. Ya, meskipun tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kita langsung di jemaat, di rumah ibadah, tapi sekarang jarak kita agak jauh. Tapi kita tetap bisa bertatap muka melalui ibadah secara langsung melalui internet. Jadi tidak menyalahi. Ini tetap pendeta yang melayani. Yang kedua, bahwa pelayanan perjamuan kudus ini harus menggunakan tata ibadah dari Majelis Agung. Ya, ini yang akan kita gunakan untuk pelayanan langsung melalui internet. Jadi tidak menyalahi. Tapi harus kita akui juga untuk syarat yang ketiga, bahwa perjamuan kudus ini harus dilaksanakan di tempat di mana biasanya warga menjalankan ibadah. Ini yang memang tidak sempurna kita lakukan. Mengapa? Karena memang saat ini kita dalam keadaan yang khusus ya, yang spesial menurut saya. Sehingga mereka kita tempatkan di rumah kita masing-masing. Tapi sekali lagi, ini tidak mengurangi makna dari perjamuan kudus itu. Jadi inilah alasan-alasan teologis mengapa kita menjalankan ibadah perjamuan kudus masa Paskah ini, baik secara biblis, baik secara historis maupun secara pranata. Pelaksanaan perjamuan kudus masa Paskah ini akan kita tata sebagai berikut. Pada ibadah hari Minggu tanggal 5, sekaligus dalam ibadah itu akan diadakan persiapan perjamuan kudus masa Paskah bagi anggota majelis dan bagi seluruh warga jemaat. Dan dalam persiapan itu, roti anggur akan kita doakan sebelum dibagikan
ke rumah-rumah Bapak Ibu masing-masing. Berikutnya, pada hari Jumat tanggal 10 pukul 9 akan dilaksanakan pelayanan ibadah perjamuan kudus masa Paskah secara langsung melalui internet. Oleh karena itu diharapkan Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah ini sudah mempersiapkan diri sehari sebelumnya, dicek semua keperluan untuk perjamuan kudus ini, sehingga pada waktu hari hanya itu semuanya sudah siap di meja kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di atas, bahwa anggur dan roti itu akan dibagikan ke rumah-rumah. Nah, anggurnya itu sudah paketan seperti ini. Jadi di sini ini adalah roti, ini adalah roti yang nanti akan kita makan bersama-sama atau kita sebut osti. Ya. Lalu di baliknya ini ada anggur. Nah, anggur ini juga yang akan kita minum bersama-sama. Di sini ada tutupnya. Nah, itu nanti yang dibuka pertama harusnya memang rotinya dulu dibuka, baru nanti rotinya dimakan selesai, baru dibalik, nanti anggurnya yang dibuka. Jangan terbalik. Kalau terbalik malah anggurnya akan tumpah. Nah, jadi seperti ini nanti yang harus dibagi ke keluarga-keluarga. Ya, cukup manis bentuknya dan bersih. Ada seperti kebaktian perjamuan kudus biasa itu. Ketika nanti saya mengatakan dan saya memotong-motong roti, lalu saya serahkan kepada salah satu anggota majelis, terimalah. Nah, Bapak Ibu, waktu saya ngomong terimalah, rotinya ini dibuka, lalu diambil. Nah, dibuka lalu diambil. Setelah itu, saya akan berkata lagi, terimalah dan makanlah. Nah, ketika saya bilang seperti itu, terimalah dan makanlah, bersama-sama roti ini harus dimakan bersama dengan anggota keluarga kita. Nah, Bapak Ibu, setelah roti tadi sudah selesai, baru nanti dibalik. Nah, seperti ini, anggurnya di atas. Nah, ini dibuka anggur ini ketika saya berkata dan menyerahkan anggur ini kepada salah satu anggota majelis, terimalah. Maka anggur ini dibuka. Lalu kita persiapkan, kita pegang bersama-sama. Tapi sudah keadaan dibuka. Lalu saya akan berkata lagi, terimalah dan minumlah. Baru ini kita minum bersama-sama. Kita bersama dengan anggota keluarga. Ya, saya kira itu cukup jelas ya. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan memberkati.